Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Semangat Bapak. Sehat semuanya? Sehat. Apakah ada yang sakit teman-teman? Siapa? Mursidi. Sakit apa mas? Oke, semoga kita doakan cepat sembuh ya. Oh, asam lambung. Semoga kita doakan cepat sembuh ya. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan. Amin. Bapak presensi dulu ya. Mas Fariski, sehat mas? Alhamdulillah. Mbak Eca? Mas Fahril? Oke. Cukup ya teman-teman. Pada kesempatan ini kita belajar tentang teks prosedur. Ada yang tahu nggak apa itu teks prosedur? Ya, monggo. Oke, berarti betul. Ada jawaban lain? Oke, berarti gini aja. Bapak jelaskan dulu. Pada presentasi ini, pada kesempatan ini, Bapak ingin menjelaskan tentang teks prosedur yang judulnya itu terkait tentang topeng Malangan, ya, membedah teks prosedur lewat tradisi Malang. Teman-teman ada yang tahu topeng Malangan? Tidak tahu. Tahu? Gimana topeng Malangan itu? Kayak gimana? Tari, oke, pintar. Selain tari? Pakai topeng. Pakai topeng, oke. Ada yang tahu nggak topengnya itu terbuat dari apa? Dari mana? Angkat tangan. Dari kayu, oke. Oke, boleh. Dan kebetulan topeng Malangan itu bisa dibuat dari kayu, bisa dibuat dari beberapa plastik juga bisa. Bisa dibuat, terutama itu dibuat dari kertas. Bisa dibuat dari kertas, jadi kertasnya dianyam, dihancurin jadi satu, terjadilah berupa topeng Malangan, nanti dikeraskan seperti itu. Nah, setelah itu pada topeng Malangan sendiri ini selain tentang tari dan juga topeng-topengnya, ini juga melihat tentang keindahan, karisma dan magis. Magis itu semacam hal mistis, teman-teman. Memang topeng Malangan itu bisa dikaitkan dengan hal mistis. Teman-teman bisa lihat sendiri, topeng Malangan itu identik dengan beberapa seperti giginya ke atas, hidungnya panjang. Memang seperti itu. Matanya melotot, pintar banget. Nah, lalu setelah itu pada tujuan ini, hasil akhir yang ingin dicapai pada teks prosedur ini, materi kali ini adalah mengapa teks prosedur ini dilakukan. Harapannya biar teman-teman itu tahu bukan hanya tentang memahami teks prosedur secara umum, tapi juga bisa mengimplementasikannya. Nanti bisa Bapak share untuk PowerPoint-nya, teman-teman bisa belajar sendiri dan melanjutkan videonya di rumah nanti ya. Lalu selanjutnya Bapak mulai masuk tentang teks prosedur. Ada yang mau membacakan di sini? Angkat tangan.
Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah runtut untuk melakukan, membuat, atau memainkan sesuatu. Dan teks prosedur itu bisa disampaikan secara tertulis, lisan, atau kombinasi visual dan audio, misalnya instruksi memasak, panduan eksperimen sains, atau tutorial video. Oke, berarti itu pengertian dari teks pro. Oke. Lalu selanjutnya, tujuan dan informasi utama. Tujuannya apa? Menjelaskan hasil yang diharapkan sehingga pembaca mengerti apa dan mengapa sebelum memulai. Lalu yang kedua, informasi utama. Memuat bahan atau alat dan langkah terperinci yang disusun secara logis dan berurutan. Yang ketiga, keberhasilan, langkah jelas ditambah dengan bahan lengkap, yaitu jadi hasil yang konsisten dan dapat diulangi. Jadi contohnya seperti strukturnya. Mas, siapa lagi yang mau membacakan? Struktur teks prosedur itu ada, yaitu tujuan, kemudian bahan atau alat, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu penutup. Oke, itu semua struktur dari teks prosedur kurang lebih sama seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi. Nah, ini mulai masuk lagi terhadap budaya bantengan. Ojo kalap yo rek, ojo kalap yo rek. Jangan kalap lo yo. Salah satu di temannya rumah Bapak itu dia membuat bantengan dengan membuat bantengan yang berupa dari kayu. Memang bentuknya kayak kayu biasa, tapi enggak, bukan hanya sembarang kayu, beberapa kayu jati dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar dibuat furnitur itu memang sangat-sangat mahal, dan itu digunakan di bantengan ini. Jadi ciri khas memang dari bantengan ini terlihat seperti kepala banteng yang sangat besar, benar-benar besar sekali, dan itu memang auranya memang dibuat sesangar mungkin dan segahar mungkin biar seolah-olah penonton itu takut. Memang ciri khas dari bantengan memang seperti itu. Bapak lanjut lagi, kembali kepada topeng Malangan tadi, yaitu ini Bapak kaitkan teks prosedur dengan kaitan pembuatan persiapan membuat topeng Malangan. Ya, yang pertama, untuk tujuannya menciptakan topeng yang tidak hanya indah secara fisik tetapi juga memiliki kekuatan magis dan karisma. Biasanya ini buat mebel-mebel, kalau teman-teman tahu, ini kayu kembang kenongo. Langkah menyatukan fisik dan spiritual. Yang pertama, dan ternyata orang yang membuat topeng itu bukan hanya sebatas membuat topeng aja, ada ritual-ritualnya, terutama tentang spiritualnya. Yang pertama, bisa dilakukan mandi dan puasa. Kenapa kok teks prosedur itu penting? Teks prosedur itu penting karena teks Bukan prosedur bukan sekadar tugas sekolah. Ia adalah mekanisme yang digunakan oleh leluhur kita untuk mewariskan seni, ritual, dan budaya yang sangat kompleks kepada generasi berikutnya. Oh, kembali ya Mas, jangan lama-lama. Oke, jadi hari ini saya dan teman-teman belajar bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi urutan-urutan dalam membuat sesuatu. Contohnya Pak Alif tadi menjelaskan terkait budaya topeng Malangan dan bantengan. Jadi kita belajar nantinya kita akan membuat topeng Malangan dari hal sederhana, yaitu dari kertas, dari dihancurkan lalu kita gitu ya. Terus kalau topeng
Kalau bantengan tadi banyak kita saksikan di pedesaan-pedesaan atau di kota yang ada acara itu gitu. Jadi cukup itu mungkin yang kita pelajari, cukup manfaat. Terima kasih Pak Alif. Oke, terima kasih Mbak Nikma. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa Bapak berikan pada materi ini. Mungkin teman-teman nanti bisa minta tolong di rumah untuk tugasnya membuat tugas di mana menuliskan langkah-langkah, apa langkah-langkah dari teman-teman, bisa langkah-langkah sehari-hari. Misal, aku pagi ini ingin seperti ini hingga sampai tidur lagi, itu juga termasuk teks prosedur gitu. Bisa ya teman-teman, nanti bisa di-upload di Google Drive, Bapak unggah untuk linknya, nanti bisa semuanya di-upload di situ. Oke, mungkin sekian itu. Terima kasih buat teman-teman atas antusiasnya. Mohon maaf bila ada terdapat salah kata. Duduk Mas, gak apa-apa. Terima kasih. Jika memang ada salah kata, mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.